Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita menikmati sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman, pernah tidak kalian menyusun Lego? Jika teman-teman ada yang hobi menyusun Lego, pasti akan senang sekali melihat hasil akhir dari Lego yang kalian susun. Entah bentuknya rumah, pesawat, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Nah, apa nih yang akan kalian rasakan kalau ada yang menjatuhkan Lego kalian hingga hancur berantakan? Pastinya kalian akan merasa sedih, mungkin marah pada orang yang menjatuhkannya, atau jangan-jangan jadi bad mood seharian. Apalagi kalau yang rusak itu Lego yang terdiri dari ribuan keping. Untuk mulai membangunnya lagi, sepertinya perlu mengumpulkan niat yang besar ya. Karena harus memulai lagi dari nol. Dalam kehidupan kita, ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi di mana hal baik yang sudah terbangun menjadi rusak. Entah karena kesalahan yang kita lakukan, ataupun faktor dari luar. Hal yang rusak itu dapat berupa relasi dengan keluarga, atau dengan teman-teman, kebiasaan yang baik, prestasi yang sudah kita bangun, pelayanan yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Kalau sudah rusak, apa yang harus kita lakukan? Ada kalanya kita perlu let it go, merelakannya. Namun, ada juga hal yang Tuhan mau kita membangunnya kembali. Hari ini kita akan belajar membangun kembali dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Nehemia ialah seorang bangsa Israel yang menjadi juru minuman bagi Raja Persia. Di masa itu, Nehemia mendengar kabar dari Hanani saudaranya tentang kondisi bangsa Israel dan juga Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Sekalipun Nehemia berada di negeri Persia yang jauh dari Yerusalem dan memiliki pekerjaan yang baik di Persia, namun Nehemia tetap peduli kepada bangsa Israel dan juga kepada Yerusalem. Dalam Nehemia 1 ayat yang keempat, dikatakan Nehemia menangis, berkabung selama beberapa hari, berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Kita bisa melihat betapa Nehemia mengasihi bangsanya dan juga Yerusalem. Kasih ini mendorong Nehemia untuk berpuasa dan berdoa kepada Allah. Kita sama-sama lihat doa Nehemia. Ketika berdoa, Nehemia tidak serta-merta hanya meminta kepada Tuhan, tetapi dalam doanya, Nehemia mengajarkan bagaimana seharusnya kita berdoa ketika kita meminta pemulihan. Yang pertama, Nehemia memulai doanya dengan pengakuan akan pribadi Allah. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Nehemia mengenal Allah yang ia sembah dan mengakui kemahabesaran dan kedahsyatan Allah, dan ia memerlukan Allah untuk menolongnya melakukan sesuatu bagi bangsanya. Ketika kita berdoa, kita perlu mengakui pribadi Allah, kebesarannya, kuasanya, dan mengakui bahwa kita tidak sanggup untuk membangun kembali apa yang sudah rusak, dan kita memerlukan pertolongan serta kuasa Tuhan. Yang kedua, Nehemia merendahkan diri, mengakui kesalahan dan dosa bangsa Israel. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu
dengan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Nehemia menyadari penyebab bangsa Israel dibuang ke Babel adalah karena pemberontakan dan ketidaktaatan bangsa Israel kepada Allah. Dan Nehemia menyadari perlunya pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita pun perlu merendahkan diri dan bertobat ketika kita mengakui kerusakan yang terjadi adalah kesalahan kita ataupun kesalahan keluarga kita, entah yang disengaja ataupun tidak disengaja. Karena mungkin hal itu terjadi karena kita mengabaikan perintah Tuhan. Yang ketiga, Nehemia juga mengingatkan Allah akan firman dan janji-janjinya kepada bangsa Israel. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Yang Nehemia lakukan ini sebetulnya Nehemia sedang mengingatkan Allah akan pribadinya yang setia akan janji-janjinya. Nehemia tahu bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kita bisa mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya dalam kehidupan setiap kita. Setiap janji Tuhan di dalam firman Tuhan juga merupakan janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Termasuk janji akan pemulihan. Yang keempat, Nehemia mengingatkan Allah akan siapakah bangsa Israel, yaitu bangsa yang dikasihinya. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Nehemia mengingatkan Allah betapa berharganya bangsa Israel di hadapan Allah sebagai umat pilihannya yang telah ia bebaskan dengan tangannya. Tidak hanya bangsa Israel yang berharga bagi Allah, teman-teman. Tetapi setiap kita, manusia, begitu berharga bagi Tuhan. Sehingga Tuhan mau menebus kita melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kelima, Nehemia meminta belas kasihan dan kemurahan Allah. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nehemia menyadari untuk melakukan sesuatu bagi bangsanya, ia perlu belas kasihan dan kemurahan atau favor Allah. Tanpa favor Allah, Nehemia tahu akan banyak kesulitan yang dapat menghadangnya. Karena itu sebelum memulai melakukan sesuatu, Nehemia meminta favor Allah. Begitupun kita. Sebelum kita bergerak, melakukan sesuatu, kita perlu datang meminta favor Tuhan, agar Tuhan senantiasa menyertai kita. Setelah Nehemia berdoa, dia pun bertindak. Dia minta izin kepada raja untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem yang rusak. Dan dengan favor Allah, Nehemia beroleh kemurahan dari raja. Hal ini kita bisa baca dalam Nehemia pasal yang kedua. Proses membangun kembali tembok Yerusalem pun tidak mudah ternyata. Nehemia memperoleh banyak ancaman dan juga tantangan, teman-teman. Tetapi Nehemia tidak gentar dan tidak menyerah. Nehemia tetap teguh mengerjakan pembangunan kembali tembok Yerusalem dengan terus berdoa dan mengandalkan Allah. Dan dengan penyertaan Allah, tembok Yerusalem berhasil dibangun kembali dalam waktu 52 hari. Hal ini tercatat dalam Yeremia 6 ayat yang ke-15. Teman-teman, dari Nehemia kita belajar bahwa untuk memperbaiki ataupun membangun kembali sesuatu perlu dimulai dari hati yang berbelas kasihan. Diperlukan doa dan juga tindakan nyata. Doa begitu penting untuk kita memperoleh perkenanan dan favor Tuhan saat kita mau memperbaiki atau membangun kembali sesuatu yang telah rusak. Seringkali kita mengandalkan pengalaman, pemikiran kita sendiri, sehingga kita jadi lupa berdoa kepada Tuhan. Padahal
perkenanan dan favor Tuhan begitu penting. Atau di sisi ekstrim satunya lagi, kita hanya berdoa saja tanpa bertindak. Itu juga tidak akan bisa, teman-teman. Kita perlu bertindak seperti yang dilakukan Nehemia. Diperlukan sebuah tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan dan membangun kembali. Selama membangun dan memperbaiki, kita pun tetap harus teguh, tekun, dan berdoa meminta tuntunan Tuhan. Karena tantangan maupun hambatan dapat saja menerpa dan menggoyahkan kita. Doa, tindakan nyata, dan keteguhan hati sangat diperlukan saat kita mau membangun kembali. Mungkin kita merasa hal ini terlalu besar bagiku Tuhan. Atau kita berpikir, mana mungkin aku bisa Tuhan? Tetapi ingat, janji Tuhan bahwa Ia tidak akan sekali-kali meninggalkan ataupun melupakan kita.